Dikala hidupku tentram dan senang, dan walau derita penuh. Salam jumpa kembali Bapak Ibu dan saudara-saudara. Kita mau belajar untuk hidup yang tentram di tengah suasana pandemi yang belum berakhir. Orang-orang bekerja semakin susah, mencari uang juga semakin susah, tetapi kita akan coba tetap tentram karena kita hidup bersama dengan Tuhan yang mengasihi. Bacaan firman Tuhan hari ini dari surat Roma pasal 5 ayat 1 sampai dengan 11. Surat Roma pasal 5 ayat 1 sampai dengan 11. Mari kita akan awali dengan bersama-sama berdoa. Tuhan Yesus, kami mau bersyukur bahwa kami boleh terus menjalani kehidupan meskipun kami sadari kesusahan belum berlalu. Tetapi buatlah hati kami tentram senantiasa, karena kami tidak tahu apa yang akan terjadi hari esok. Mungkin menjadi lebih susah, tetapi juga bisa menjadi lebih senang. Ketika kami menjalani bersama dengan Engkau, ketentraman menjadi kekuatan hidup kami untuk kami tetap beriman kepadamu, maka kami boleh menikmati hari-hari kehidupan dengan penuh sukacita bersama dengan kasih Tuhan. Berkaryalah ya Tuhan, berfirmanlah supaya lewat firman Tuhan ini kami semakin dikuatkan. Inilah doa kami dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Amin. Sebab itu, kita yang dibenarkan karena iman, kita hidup dalam damai sejahtera dengan Allah, oleh karena Tuhan kita Yesus Kristus. Oleh Dia, kita juga beroleh jalan masuk oleh iman kepada kasih karunia ini. Di dalam kasih karunia ini kita berdiri, dan kita bermegah dalam pengharapan akan menerima kemuliaan Allah. Dan bukan hanya itu saja, kita malah bermegah juga dalam kesengsaraan kita. Karena kita tahu bahwa kesengsaraan itu menimbulkan ketekunan. Dan ketekunan menimbulkan tahan uji. Dan tahan uji menimbulkan pengharapan. Dan pengharapan tidak mengecewakan, karena kasih Allah telah dicurahkan di dalam hati kita oleh Roh Kudus yang telah dikaruniakan kepada kita. Karena waktu kita masih lemah, Kristus telah mati untuk kita orang-orang durhaka pada waktu yang ditentukan oleh Allah. Sebab tidak mudah seorang mau mati untuk orang yang benar, tetapi mungkin untuk orang yang baik ada orang yang berani mati. Akan tetapi Allah menunjukkan kasih-Nya kepada kita, oleh karena Kristus telah mati untuk kita ketika kita masih berdosa. Lebih-lebih, karena kita sekarang telah dibenarkan oleh darah-Nya, kita pasti akan diselamatkan dari murka Allah. Sebab jikalau kita, ketika masih seteru, diperdamaikan dengan Allah oleh kematian anaknya, lebih-lebih kita yang sekarang telah diperdamaikan, pasti akan diselamatkan oleh hidupnya. Dan bukan hanya itu saja, kita malah bermegah dalam Allah oleh Yesus Kristus, Tuhan kita. Sebab oleh Dia kita telah menerima pendamaian itu. Bagaimana keadaan Bapak Ibu saat ini? Kita semua, sebagian besar dari kita ini merasakan ya, kesulitan-kesulitan kehidupan semakin menghimpit hidup kita. Mau keluar sedikit, lalu diberitakan lagi, jangan keluar, belum aman. Padahal kita merasa sudah divaksin gitu ya. Tetapi ternyata vaksin memang tidak memberikan keamanan, tidak menjamin kita tidak kena COVID itu. Oleh karena itu kita masih tetap dibayangi untuk tetap menjaga kesehatan dan juga tidak bepergian dengan sebebas-bebasnya.
Lalu bagaimana kita bisa menjadi tentram? Karena sudah semakin banyak orang yang merasa semakin bosan katanya ya, di rumah saja sudah hampir 2 tahun begini terus. Bapak Ibu dan saudara-saudara, mari kita mencoba melihat diri kita ini di hadapan Tuhan seperti yang dikatakan oleh surat Roma pasal 5 ayat 1 sampai 11. Sebab itu kita yang dibenarkan karena iman, kita hidup dalam damai sejahtera dengan Allah oleh karena Tuhan kita Yesus Kristus. Oleh Dia kita juga beroleh jalan masuk oleh iman kepada kasih karunia ini. Di dalam kasih karunia ini kita berdiri dan kita bermegah dalam pengharapan akan menerima kemuliaan Allah. Jadi di dalam Tuhan Yesus itu ada damai sejahtera. Memang kaitannya ini damai sejahtera lebih kepada kita tidak lagi dikuasai dosa dan keinginan jahat. Tapi sama, kalau kita tidak dikuasai dosa dan keinginan jahat, maka kita punya hati yang damai sejahtera, dan hati yang damai sejahtera itu akan menjadi bekal hidup yang kuat, kita menjadi tentram, lalu kejadian-kejadian di sekitar kita tidak akan membuat kita gelisah atau takut. Ya, oleh karena itu kita belajar dari peristiwa yang pernah dialami oleh seorang bapak. Bapak ini bekerja di satu perusahaan dari muda sampai dia pensiun. Jadi memang dia setia, orangnya rajin, jujur, lalu dia kerja dengan baik, dengan tertib, dan dia melakukan pekerjaannya dengan sungguh-sungguh. Ya, memang dia bisa naik jabatan dan dia menikmati naik jabatan itu, tetapi semua itu dikerjakan dengan perjuangan, dengan kejujuran, dengan kesetiaan, dengan kebaikan. Nah, bersamaan dengan dia ada juga seorang bapak yang lain, jadi teman sekantornya. Teman sekantor ini juga awalnya masuk bersama dan juga akhirnya pensiun bersama. Nah, bedanya bapak yang satu ini atau temannya ini jabatannya lebih tinggi, hartanya lebih banyak. Sementara bapak yang satu yang membuat kesaksian ini, dia hidup di dalam keadaan biasa-biasa saja. Ya, bukan tidak punya harta, tetapi dibanding dengan temannya dia tuh bukan apa-apanya. Jadi dia menerima sesuai dengan apa yang harus dia terima. Dia besarkan anak-anaknya dengan baik, dengan takut akan Tuhan. Nah, akhirnya sama-sama pensiun. Yang satu yang sudah menjadi kaya raya ini bisa nyekolahkan anaknya ke luar negeri ketika dia masih kerja, ya. Sementara yang satu ini enggak. Tetapi anaknya juga bisa mendapatkan nilai yang baik, dan oleh karena itu anak-anak ini juga bisa belajar ke perguruan tinggi yang tinggi, bahkan ada yang sempat ke luar negeri karena beasiswa. Jadi yang satu berdasarkan uang ayahnya, yang satu berdasarkan prestasi. Ketika kedua orang tua mereka masuk dalam masa pensiun, lalu yang kaya raya ini berpikir akan menikmati kekayaannya. Tapi apa yang terjadi? Ternyata anaknya yang sudah disekolahkan ke luar negeri itu pulang dan mulai kerja. Nah, karena orang tuanya meneladankan kepada dirinya cara-cara kerja yang ternyata tidak jujur. Jadi dia punya kekayaan, dia disekolahkan karena ketidakjujuran ayahnya. Anak ini ikut pola ayahnya karena dia belajar dari ayahnya. Dia ikut apa yang dilakukan ayahnya, lalu beberapa tahun bekerja, ketangkep. Akhirnya ya dia harus menerima bahwa dia harus tidur di dalam rumah tahanan sekian lama, sementara hartanya diambil, lalu orang tuanya ikut tombok, ikut membayari. Itu pun ternyata masih kurang. Jadi boleh dikatakan lalu orang tuanya itu goncang sekali ekonominya, terutama perasaannya. Dari yang dipuja-puja orang, disayang orang, dianggap orang sukses, tiba-tiba harus anjlok. Lalu kemudian kebongkar juga kebusukan sang bapak. Walaupun dia sudah pensiun, artinya perusahaan mengatakan sudahlah, sudah berlalu lama, tidak usah diusut, sudah. Ya, sekarang toh dia juga menikmati bahwa dia sekarang tidak lagi punya apa-apa. Nah, tetapi berbeda dengan yang satu, yang kerja dengan jujur. Bapak yang kerja dengan jujur ini memang salah satu anaknya sempat juga
belajar ke luar negeri karena beasiswa dari sekolah. Dan itu menghasilkan keprihatinan, kerinduan untuk belajar dengan baik. Dan dia melihat bapaknya bekerja dengan jujur juga dengan baik. Lalu dia melakukan pekerjaannya juga dengan baik. Bahkan ketika anak temannya itu jatuh, dia mulai meniti karirnya karena kebaikan, kejujuran, kebenarannya. Jadi teladan orang tua itu juga penting untuk masa depan anak. Bagaimana membuat anak-anak itu bisa menikmati hari depan adalah ketika seseorang menerima pembenaran di dalam Kristus. Ada damai sejahtera, ada ketenteraman, ada pembenaran karena kasih Tuhan. Yang satu dengan iman yang teguh. Dia tentram, walaupun tidak berfoya-foya, tidak mewah-mewah, tetapi dia mampu mendidik anaknya dengan iman, dengan cinta kasih. Dan anak-anak itu berprestasi di dalam iman, akhirnya mereka menghasilkan atau menuai kebaikan. Jadi ketika orang tuanya pensiun, anaknya justru memberikan kebaikan-kebaikan. Karena anak ini berhasil. Ya. Keberhasilan itu juga dinikmati oleh orang tuanya. Dan orang tuanya mengatakan, ya inilah apa yang ditanam baik akan dituai baik juga. Nah dulu memang ada perasaan rasanya tidak tentram, tidak nyaman. Lihat temannya, wah mendadak bisa jadi orang kaya. Ya, bisa beli ini, bisa beli itu, bisa bangun rumah dan sebagainya. Rasanya pertama memang iri gitu ya. Ada rasa gamang, goncang. Tapi ketika dia terus percayakan tuntunan Tuhan, dia katakan, saya juga akan berjuang dengan kejujuran, dengan kebaikan, supaya saya bisa menikmati pada saatnya. Lalu dia menjadi tentram, lalu dia punya damai sejahtera, lalu dia punya sukacita karena dia dibenarkan di dalam Kristus. Dia tidak mau hidup lagi dalam kuasa dosa, dia tidak mau hidup dalam kebohongan, dia tidak mau hidup dalam kejahatan. Tapi dia mau melakukan semua dengan kebaikan karena dia dibenarkan oleh kasih Kristus. Dan kasih Kristus yang berkuasa atas dirinya memenangkan dia untuk bisa melakukan pekerjaan dengan baik. Nah, akhirnya itu. Yang dituai adalah masa tua yang baik. Anaknya meneladan sikap orang tuanya. Jadi dua anak, yang satu yang sempat disekolahkan ke luar negeri ini juga meneladan sikap kerja orang tua, yang disekolahkan dalam negeri juga meneladan sikap orang tua, baik dalam iman, baik di tengah pekerjaan. Dua anak ini berhasil dalam karier. Bahkan saya mendengar yang satu dulu sudah disekolahkan, yang satu disekolahkan oleh perusahaan. Jadi dua-dua memang mengenyam pendidikan lebih lanjut, pendidikan tinggi di luar negeri. Tetapi hasil kebenaran. Dan orang tuanya ayem, orang tuanya tentram. Karena melihat kesuksesan anaknya bukan karena ketidakjujuran, melainkan karena kebaikan dan kebenaran. Dan itulah hasil dari orang yang dibenarkan. Bagaimana mereka bekerja dengan iman yang tentram, dengan iman yang damai, dengan sukacita yang menyertai dirinya karena dia yakin dia sudah dibenarkan. Oleh karena itu Bapak Ibu dan saudara-saudara, mari kita melihat apakah pembenaran Kristus itu masih berkuasa dalam diri kita. Kalau pembenaran Kristus masih berkuasa dalam diri kita, tentunya kita punya ketenteraman, kedamaian untuk melanjutkan kehidupan di tengah pekerjaan bersama dengan keluarga yang Tuhan karuniakan. Ya. Bukan keluarga itu untuk menjadi sekedar tempat kita pulang atau kemudian kita mempermainkan keluarga dengan ketidakjujuran kita. Bukan itu. Tetapi karena kita punya keluarga anugerah Tuhan, kita teladankan kepada mereka pembenaran di dalam Kristus. Maka keluarga kita juga akan hidup dalam pembenaran dalam Kristus. Dan pada saatnya kita akan menuai hasil pembenaran itu. Ketenteraman yang dibuat oleh Kristus akan menuntun langkah-langkah kita juga hidup dalam tentram dan damai. Cari uang boleh semakin susah. Kehidupan boleh semakin sulit. Bergaul bebas juga belum bisa lagi. Tetapi kalau hati kita tentram karena pembenaran Kristus, kita bisa menikmati hari-hari kehidupan di dalam kasih karunia Tuhan. Selamat dalam hidup ketentraman. Tuhan memberkati firman-Nya. Amin. Mari kembali kita akan berdoa. Ada banyak contoh yang sudah kami dengar, tetapi seringkali kami juga tidak mampu mengendalikan diri kami untuk jatuh dalam dosa.
Ampuni kami ya Tuhan, supaya kami meneladan cinta kasih Kristus yang sudah membenarkan hidup kami, menjauhkan kami dari dosa, dan sekarang kami akan hidup bersama dengan kebaikan, kebenaran, kekudusan Kristus. Berikan ketentraman, damai sejahtera-Mu turun atas kami bersama dengan keluarga kami, supaya kami boleh menikmati hari-hari yang Engkau anugerahkan dengan penuh ketentraman dan damai. Kiranya Engkau berkarya, kiranya Engkau menopang dan menuntun kami. Inilah doa kami dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Amin. Selamatlah,